pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan,
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Kita baca terlebih dahulu ayatnya di Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Nah, kalimat ini diucapkan oleh Yesus kepada Marta ketika Lazarus mati. Ya, Marta kan kayak menyesal gitu ya. Dia berkata, seandainya kamu ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Nah, kemudian Yesus berkata bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Makna dari kata akulah kebangkitan dan hidup ini adalah bahwa Yesus itu bukan sekedar pemberi, ya, bukan sekedar pemberi kebangkitan dan hidup, tapi Yesus sendirilah sumber kebangkitan dan hidup itu. Ya, Yesus adalah sumber dari kebangkitan dan hidup. Sumber kebangkitan, maksudnya apa? Bahwa Yesus itu berkuasa atas kematian. Dia mengalahkan maut, dia berkuasa atas kematian. Ya, jadi kematian itu bukanlah akhir bagi orang percaya. Oh, kalau mati berarti berakhir hidupnya, bukan akhir kematian itu. Ya, kenapa? Karena masih ada kebangkitan orang mati nanti di akhir zaman. Ya, ada kebangkitan orang mati. Tapi kebangkitan di sini juga bukan hanya berbicara mengenai kebangkitan orang mati, ya. Waktu Yesus datang kembali nanti kedua kali, bukan hanya berbicara tentang itu. Tapi juga berbicara mengenai kebangkitan harapan kita di tengah-tengah kehilangan. Kebangkitan pemulihan di tengah-tengah keadaan yang mati. Ya, jadi di tengah-tengah hal-hal yang mati, yang hancur, disitulah Tuhan berkata bahwa Dia ini adalah kebangkitan. Dia mampu untuk membangkitkan. Nah, berikutnya Yesus juga berkata bahwa Dia adalah hidup. Ya, jadi hidup di sini maknanya adalah Yesus itu memberikan hidup yang sejati, bukan hanya kita itu menjalani hidup hari demi hari, pagi, kerja, pulang, tidur, pagi lagi, kerja lagi gitu. Hanya sekedar menjalani tanpa makna, hanya jadi beban. Ya. Tapi Yesus berkata bahwa Dia itu akan memberikan hidup yang sejati, hidup yang bermakna. Ya, kita bukan hanya menjadi manusia yang sekedar bernafas, tapi kita bisa mengerti, ya, apa yang menjadi tujuan hidup kita. Hidup ini ada tujuannya. Dari mana? Karena yang dimaksud dengan memberi hidup itu, Tuhan memberikan hidup yang penuh dengan hadirat-Nya. Tuhan memberikan hidup di mana kita bisa mengenal kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Kita tahu, ya, bahkan Dia memberikan hidup yang berpengharapan, memberikan hidup kekal kepada kita. Itulah makna dari hidup yang Tuhan berikan. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya, kita renung-renungkan ketika Yesus berkata bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Di tengah-tengah peristiwa kematian Lazarus, ya, di situ kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Allah yang sangat peduli dengan keadaan kita. Dia peduli dengan masalah kita. Dia peduli dengan pergumulan hidup kita. Dia peduli dengan duka cita kita. Dia peduli dengan kehancuran kita. Dia peduli dengan penderitaan kita. Dia peduli dengan kegagalan kita. Dia sangat-sangat peduli. Ya, bahkan kepeduliannya Yesus ini bukan hanya sekedar dikatakan, ya, Yesus menangis di ayat 35.
Yesus menangisi duka cita keluarga itu, ya. Tapi Yesus bukan hanya sekedar menangis. Yesus memberikan action, ada action yang Tuhan lakukan. Dia tolong, dia bangkitkan, dia hidupkan kembali Lazarus. Ya, jadi dialah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Bahkan bentuk kepedulian Tuhan itu adalah ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendirian untuk menghadapi segala macam pergumulan kehidupan kita. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk turun ke dunia ini, mendampingi orang percaya. Bukan sekedar mendampingi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam hidup kita. Bayangkan, Allah tinggal dalam kehidupan kita. Allah kebangkitan dan Allah hidup itu tinggal dalam kehidupan kita. Itulah Roh Kudus. Ya, karena itu ya, mari dalam memulai 10 hari doa ini kita punya kerinduan yang sama untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau kita ingat ya, di dalam Yeskiel 37, di situ ada nubuatan mengenai tulang-tulang kering yang akhirnya hidup kembali, bahkan menjadi tentara yang besar. Nah, inilah Roh Kudus. Roh Kudus ingin berkarya, membangkitkan dan menghidupkan kita kembali. Mari kita mau benar-benar sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk dipenuhkan, maka ya, kebangkitan dan hidup itu juga akan ada melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau mengawali 10 hari doa ini dengan kami memiliki kerinduan akan Engkau Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, Engkau jamah kehidupan kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu dan terlebih lagi kami semua boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kiranya pimpin sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.